Baik, kita hadirkan juga ini ada kisah-kisah yang juga harus kita simak, kita dengarkan dari orang-orang hebat. Saya mengatakan orang hebat loh. Meskipun kalau narasi-narasi yang beredar itu kan seperti seakan-akan kayak pasrah, lalu juga putus asa bahkan putus ada di asa. sana. Tapi keputusasaannya justru berbuah positif kan ya, maksudnya Iya. begitu kan. Nah ini kan kalau di layar kaca ini kan di samping kita ini, di samping saya sudah ada dua orang. Ini ada Pak Nur Hidayat, pelaku usaha konveksi di wilayah Magelang, dan juga ada satu lagi ada Pak Herman, guru honorer tapi banting setir, jualan pedagang. jadi pedagang langsung. Mau tahu nggak aktivitas keduanya seperti apa? Nah, kita lihat nih visualnya nih ada nih. Kita hadirkan visual dari guru honorer yang menjadi pedagang jahe ya, permen jahe dari bis ke bis gitu. Oke, ini adalah kisah dari Pak Herman, seorang guru honorer ekstrakurikuler silat yang kemudian harus beralih profesi. Ya, sejak sekolah daring diberlakukan hampir 2 tahun, Herman menganggur. Meski penghasilan dari menjual permen jahe tidak lebih dari 20.000 per hari, Herman terpaksa bertahan daripada tak sama sekali membawa uang pulang ke rumah. Ya, ironisnya Herman bukanlah satu-satunya guru honorer yang bernasib kurang beruntung, tapi ada sedikitnya 4.192 guru honorer lainnya yang juga berhenti bekerja tanpa diberikan honor selama 1,5 tahun masa pandemi terjadi. Ini Herman, ya kan? Ada lagi Pak Nur Hidayat yang tadi kita juga sudah tampilkan gambarnya. Kalau ini pandemi COVID-19 kan memang berkepanjangan, menggerus juga ekonomi kita. Seperti yang salah satunya dialami oleh penyandang disabilitas di Magelang, Jawa Tengah, Nur Hidayat, yang terpaksa juga melegokan 2 alat mesin jahitnya pasca semakin sepinya orderan jahit. Jadi Pak Hidayat ini bahkan terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya lantaran tak lagi sanggup membayar gaji karyawannya. Imbas pandemi ini kemudian juga berdampak terhadap penutupan sejumlah objek wisata di sekitar Candi Borobudur, di mana Pak Nur Hidayat ini dan sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah tak lagi bisa berjualan. Usahanya pun yang sudah dirintis dari tahun 2013 akhirnya terpaksa gulung tikar. Sudah lama ya, tapi emang ya kondisi pandemi juga lah. Bapak-bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Herman, Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Mantap, luar biasa. Semangat ini ya luar kita biasa ya. gitu Pak, luar biasa gitu ya kan, mantap ya kan. Ini saya mau ke Pak Guru. Boleh. Saya nggak mau mengatakan bekas guru atau mantan guru. Beliau ini tetap seorang guru, ya kan? Pak Herman. Pak Herman ini dulu guru apa Pak? Sehari-harinya? Guru olahraga ekstrakurikuler pencak silat. Pencak silat, hati-hati jangan main-main. Sayang Pak Herman lagi duduk. Kalau lagi berdiri pasti udah langsung, wih kuda-kuda nih, ya kan gitu ya kan. Jadi, Pak, itu memang dalam 1 minggu itu cukup sering melatih siswa-siswa di sekolah, Pak? Alhamdulillah setiap sekolah itu satu pertemuan 1 minggu. 1 bulan 1 kali. Oke. Pak Herman sendiri mengajar ekstrakurikuler silat ini di berapa sekolah? Hanya 1 atau ada beberapa sekolah lain, Pak? 6 sekolah. 6 sekolah, tapi karena memang sekolahnya semua PJJ saat ini ya sudah tidak ada lagi ekstrakurikuler. Apakah tidak beralih kemudian ekstrakurikulernya dari pihak sekolah dijadikan ekstrakurikuler online begitu misalnya, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Udah berapa lama jadi guru honorer ini Pak? Dari tahun 2010. 2010. Ya, berapa biasa Pak yang didapat dari negara Pak untuk Bapak? Per bulan aja menerima gaji 3 bulan sekali ya. 3 kali itu satu sekolah itu 1,5 juta. 1,5 juta tetapi dibayar 3 bulan ya Pak ya? Iya. Nah, praktis sejak 2 tahun terakhir ini nggak ada pemasukan ya Pak ya? Nggak ada pemasukan. Kenapa hijrahnya menjadi pedagang permen jahe Pak? Karena kemungkinan panjangnya COVID, saya menunggu ya sampai 2 bulan tidak ada keputusan. Untuk pihak sekolah juga tidak ada keputusan. Akhirnya saya diajak rekan-rekan lebih baik jualan daripada nganggur ya, di rumah kan susah cari kerja juga. Akhirnya saya mencoba jualan permen jahe. Dan itu memang Bapak lakukan setiap harinya keliling dari satu bis ke bus lainnya ya Pak ya? Ya, semacam itu. Untuk menawarkan barang itu saya jualan naik bis, turun bis.
Itu permen jahe itu bikin sendiri atau ngambil, Pak? Ngambil dulu ke pabrik di Sukabumi, Cikole. Di Cikole. Nah, ngambil kan pasti kan pakai modal ya? Iya kan, Pak? Iya, pakai modal. Tapi kalau nggak punya modal, saya alhamdulillah dikasih kelonggaran oleh yang punya pabrik, bisa ngambil dulu barang tersebut. Ambil dulu barang tersebut. Jadi ada bayar di kelonggaran belakang sana. gitu ya, Pak? Nah, setiap harinya Pak, dalam satu hari misalnya dengan berjualan permen jahe ini, berapa yang Bapak dapat totalnya? Kalau sekarang kan pandemik, susah ya untuk jualan juga, karena di bisnya juga kadang-kadang ada sewa juga, nggak ada orangnya, kadang-kadang ada 2 orang di dalam bis juga, jadi susah menjualnya juga. Kadang-kadang penghasilan bersih ada 20.000, kadang 10.000, kadang-kadang nggak laku. Karena apa? Karena sewanya nggak ada di bis Sewanya juga. nggak ada. Kalau nggak laku terus pulang ke pabrik, bilangnya apa, Pak? Itu 1 minggu sekali, kalau misal tergantung habisnya permen jahe. Kalau misalnya 10 kilo dikasih 10 kilo, kalau habisnya 10 hari ya 10 hari, kalau habisnya misalnya 8 hari ya 8 hari. Oh gitu. Pak, dijualnya berapa sih, Pak, harganya, Pak? Satuannya berapa, Pak? 3.000, kalau 5.000 dikasih 2. Kayak apa, Pak, kemasannya? Bapak pegang, Pak, saat ini? Kemasan nggak pegang, cuman kalau bisa Tadi mah, bentuknya kecil diambil. gitu ya, Pak ya? Tadi kan Oke. ada gambarnya juga visual tadi kita lihat ya. Tapi gini nih, kita jeda dulu kali ya. Saya mau lihat permennya. Ya kan? Sambil juga nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Nur Hidayat ya. Ini usai jeda periode berikut. Pak Nur, jangan kemana-mana, Pak Nur. Iya, tetap bersama kami pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Ya, kita lanjutkan lagi bincang-bincang. Kalau kali ini saya ingin ke Pak Dayat ya. Silakan Pak Dayat, ditanya. Saya mau lihat-lihat pantun nih, kali aja ada yang narik-narik pantun juga nih. Pak Dayat, kalau Pak Dayat ini kan sebelumnya usaha konveksi, tapi karena terkendala pandemi akhirnya terpaksa gulung tikar. Saat ini kemudian beralih profesi juga, mencoba-coba usaha lain atau seperti apa, Pak Dayat? Iya, Mbak, saya beralih usaha untuk terima pesanan snack dan nasi box itu, Mbak. Oh, oke. Dari jahit ya? Konveksi tetap jalan walaupun sepi, ya kadang-kadang tetap masih ada yang jahit juga. Tapi beda banget ya turunnya ya Iya. di pandemi Banting ini ya. setirnya benar-benar Jauh banget. 360 derajat. Iya. Oke. Itu jangan-jangan makanan dijahit-jahitin gitu ya. Nasi di antara satu butir nasi dengan nasi dijahit-jahitin gitu ya. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Tapi Oke. Pak Hidayat, itu pesanan tuh ya kan, kalau namanya pesanan kan bisa jadi rutin nggak rutin ya. Iya kan? Tapi sejauh ini seperti apa, Pak Sejauh ini Dayat? gimana tuh Pak Dayat? Gimana? Sejauh ini pesanan bagaimana? Ramai, lancar, atau seret juga nih pesanan nih? Pesanan yang Pesanan konveksi apa yang pesanan snack. Pesanan snack. Snacknya ya alhamdulillah seminggu bisa sampai 2-3 kali pesanan. Rutin setiap minggu seperti itu ya. Oke, ini yang masak Pak Dayat sendiri? Sama istri. Oh, oke. Sama istri. Dari Karena dulu saya pernah sebelum masa pandemi jauh itu, saya sama istri pernah ikut pelatihan tata boga SBK yang diadakan oleh Dinas Kabupaten Magelang sama Dinas Solo BPR SPDF itu. Jadi snack sama nasi box itu bikin sendiri di dapur sendiri. Iya. Apa sih biasanya sih jenis-jenis pesanan orang tuh apa biasanya diantaranya? Ya, ada risoles, ada arem-arem, ada lumpiang, ada kue lapis. Harganya berapa ini biasa ya Pak Dayat? Satu box gitu misalnya isi 3 macam. Kalau satu box isi 3 macam itu cuman ini Mbak, karena satu bijinya itu cuman 1.000-an, jadi tinggal dikalikan aja. Itu nggak kerendahan harganya, mohon maaf Pak Dayat. Kita di sini menyesuaikan dengan harga desa. Ukurannya kayak gimana Pak Dayat ukurannya? Ukurannya maksimal seperti biasanya makanan yang dimakan-makan itu. Masya Allah, wih, Tapi untuk rasanya berkah banget Berkah Pak Dayat Masya Allah nih. ya, berkah Masya Allah. Iya. Jadi dari usaha catering ini, tapi paling tidak bisa lah ya tambah-tambah mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari ya Pak? ya alhamdulillah cuman untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa ada lah walaupun ya masih Jauh agak gitu sedikit ya. minim. Karena kalau dibilang cukup ya nggak cukup juga gitu ya Pak Dayat. Pak Dayat, saya melihat di visual Pak Dayat. Pak Dayat nih kalau kemana-mana naik sepeda, tapi bawa tongkat Pak. Iya betul. Apa yang terjadi dengan Pak Dayat Pak? Karena saya kan dari dulu emang belum punya kendaraan, jadi belum lihat punya kendaraan. Iya, maksudnya tongkat yang dipergunakan oleh Pak Dayat ini. Oh,
Saya lumpuh layu dari kecil. Lumpuh layu dari kecil, kaki sebelah kanan. Nah Pak, ini saya lihat juga di gambar, Bapak nih membuat pakaian seragam atau apa Pak ini Pak, baju ini nih? Itu seragam sekolah personnya, jadi perorangan. Oh, Nah, jadi ada diterima orang juga yang- usaha jahit-jahit karena tadi konveksi kan sepivi. Berarti besar nggak sih kalau order-order gitu Pak, biasanya Pak? Itu kalau itu cuma Perorangan ya? setel itu, ya perorangan satu setel itu cuma 100.000. Oke, ya 1-2 lah kalau untuk urusan jahit menjahit kayak gini ya Pak ya, orderannya ya Pak ya. Iya betul. Tapi luar Biasanya biasa. kalau sebelum masa pandemi itu bisa nyampe 10 sampai 20 orang. Sekarang dari ajaran pertama itu baru 5 orang aja. Ya Allah. Ya Ya, kan, tapi luar daring. biasa semangatnya Pak Dayat tadi bahkan mengantarkan sendiri walaupun Keterbatasan. keterbatasan yang dialami oleh Pak Dayat tapi menggunakan sepeda mengantarkan sendiri ke pelanggannya. Begitu. Betul, betul. Saya ingin ke Pak Herman lagi. Pak Herman, Iya, Chef. ya, Bapak lagi makan permen Pak? Dari tadi nanya permen. Ada permennya Pak? Cuman pegang aja. Ada permen. ini. Ih, Oh, ini Ada dia. oh, jadi satu bungkus Pak itu dijual 3.000 Pak, betul? Iya, ada bandrolnya di sini 3.000 kalau beli satu. Oke, kalau Nah, dua gini 5.000. isi bungkus, satu bungkus berapa biji? Satu bungkus ada tergantung besarnya, ada 8 biji, ada yang 7 biji. Oke. Tapi ya saat ini bagaimana Pak? Kan kondisi kan COVID ini kan ibaratnya perlahan-lahan dengan doa kita bersama juga sudah akan mulai menurun begitu ya. Apakah sudah dirasakan juga oleh Pak Herman Sudah dari semakin perjualan ramai ini? juga tidak nih Pak pendapatan dari satu bis ke ke bis lainnya begitu? Belum berubah sih Pak. Karena apa? Karena tergantung sewa ya kalau di bis ini. Di bis itu sewanya maksimal yang kemarin juga ada 4 atau 6 orang gitu. Jadi susah, belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Oke. Kalau pada saat menawarkan permen itu apa? Bapak cara menyampaikan penawarannya Ya, gimana boleh Pak? dicoba Pak misal. Ke penumpangnya itu. Ngomongnya gimana Pak? Ya gini, permisi satu lagi saya tawarkan permen jahe, khasiat dan kegunaannya untuk mencegah masuk angin, menghangatkan badan, menyegarkan pernapasan. Mohon maaf apabila kerja saya kurang sopan. Ya, seperti itu. Oh, Masya Tapi nggak Allah, pakai luar biasa. ciat gitu nggak pakai Silat. ya Pak ya? Ada Nggak adegan pakai silat ya? yang terakhir kan ya? Nggak pakai. Jangan Ya. Pak. Jangan nanti kabur. Jangan dong. Tapi Pak, Oke. apa mungkin ya kisah atau mungkin yang Bapak bisa serap ya dari kehidupan yang tentu sangat berbeda sekali antara guru honorer ekstrakurikuler pencaksilat dengan kondisi sekarang ini. Apa mungkin bisa disampaikan, dibagi kepada saya, Maria dan masyarakat luas lainnya? Ya, untuk saya ya pertamanya ke jalan itu rasa malu mah pasti ada ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apalagi ketemu dengan anak-anak siswa didik saya ya, sering jabatan tangan dan para guru, kepala sekolah itu ada minder ada ya. Cuman bagaimana lagi untuk menghidupi keluarga saya harus bagaimana lagi? Karena apa? Karena kalau menganggur itu numpuk hutang di warung. Warung juga kan nggak terbayar, akhirnya saya gimana cara untuk mendapatkan uang tersebut. Walaupun rasa malu, tetap saya harus memperjuangkan keluarga. Nah untuk harapan ke depannya secepatnya COVID ini selesai. Amin. Karena saya ingin ngajar lagi di sekolah. Mantap. Itu ya pekerjaan saya karena saya punya tanggung jawab ingin melestarikan sekaligus mengembangkan budaya bela diri pencaksilat. Betul. Kemudian jangan sampai hanya wacana aja. Silat itu apa sih? Nah, anak-anak sekarang kan tidak tahu ya. Betul. Untuk pelestarian seni budaya kita. Betul. Nah ini mudah-mudahan kedepannya pun ingin saya tetap menggondol piala-piala. Karena tiap tahun alhamdulillah diraih piala juara 1 sampai juara 3 adalah anak didik saya. Wah, Dari gurunya, 2010 pelatihnya sampai sekarang. Pak Herman ini Pasti anak luar didiknya biasa. sekarang juga badannya anget gara-gara makan Permen jahe. permen jahe. Pak Hidayat, terakhir dari Anda, singkat Silakan. saja. Apa yang ingin disampaikan, dibagikan semangatnya kepada kita semua Pak Dayat? Dari saya, semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa normal kembali agar kita bisa lebih mudah mencari rezeki. Amin. Dan buat teman-teman disabilitas juga dan umumnya jangan pernah menyerah, tetap semangat.
Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dayat, terima kasih juga Pak Herman bagaimana pagi hari ini dibagikan semangatnya luar biasa. Ya. Jadi ini contoh pandemi itu bukan halangan ya. Pandemi bahkan bisa membuat kita menjadi pelecut biar bisa melompat lebih tinggi, meraih suatu hal yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Herman, terima kasih Sehat selalu banyak untuk Pak Dayat, sehat selalu. Anda Salam berdua. untuk keluarga di rumah. Luar biasa.